Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wal amma ba'du. Alhamdulillah di hari yang bahagia ini kita bisa bertemu kembali. Terima kasih kepada jajaran pengurus YPSJ, Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya, atas nama penasehat Ustadz Husin bin Hamid Alatas, pembina Pak Farid Tholib, ketua yayasan Pak Ihsan Tholib, yang alhamdulillah hadir pada siang hari ini, dan juga kepada semua jajaran manajemen, ya, terutama pimpinan unit dari SMA IT Insan Mandiri Cibubur, Pak Oni, kepala sekolah, dan semua rekan-rekan guru. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena alhamdulillah pada hari ini ada satu tanggung jawab yang kita menuntaskan dan silaturahmi tetap terjaga meskipun kita rela melepaskan ini anak-anak kita. Tapi saya berharap silaturahmi tetap terjaga. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran ayah bunda ini, Bapak Ibu, untuk hari pelepasan belajar ini, ya. Yang hadir pada siang hari ini hari spesial mestinya buat kita semua, ya. Hari spesial, sehingga mudah-mudahan tambah semangat lagi gitu, bahwa antara orang tua dan anak akan terus terjadi sinergi demi kesuksesan anak kita dunia dan akhirat. Amin. Masih di bulan Syawal, saya atas nama pribadi dan juga yayasan semua, ya, nggak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua kesalahan baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja bisa saling memaafkan, ya. Nah, saya di kesempatan ini mungkin mau memberikan pesan lah, terutama sama wisudawan ini. Ada dua pesan gitu, pesan yang umum sama pesan yang khusus. Kalau pesan yang umum dulu, kalian tidak berhenti setelah ini untuk belajar. Nah, karena itu kalian hanya pindah lingkungan saja. Pindah lingkungan yang mungkin lebih luas. Karena itu pesan saya, selalu ingat Allah Ta'ala di mana saja kalian berada. Apapun yang kita lakukan itu seperti dilihat secara langsung oleh Allah Ta'ala. Itu. Yang kedua, terus tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Dan yang ketiga adalah, ini familiar di Insan Mandiri, baca Al-Quran, tapi tolong naikkan kualitasnya untuk melakukan tadabbur Al-Quran. Nah, kalau tiga ini kalian lakukan, terus selepas sekolah di sini, insya Allah kalian akan terjaga dari banyak masalah kehidupan selanjutnya. Karena Allah yang menjaga. Itu pesan umum. Tapi ada pesan yang khusus ini. Pesan yang khusus ini saya ingin sampaikan, sebenarnya sumbernya dari anak-anak juga. Ada satu siswa yang tanya kepada saya, Pak Munif, apa perlu sih saya ini kuliah?
lulus SMA, saya bantu abah saya saja. Abah saya kebetulan ada usaha, saya bantu. Kan selesai gitu. Kenapa harus kuliah? Gitu. Dan saya yakin nggak satu anak yang punya pikiran seperti ini sekarang. Kuliah itu dianggap lamban, lama, lemot. Apalagi fakta, kuliah lulus jadi sarjana, nganggur lagi. Sekarang pengangguran sudah mulai terbanyak di jenjang S2 ya Pak Oni. Bayangkan. Nah, jadi sebenarnya saya jawabnya begini. Nah ini jadi pesan kalian. Saya berpesan, kalian kalau bisa lulus dari SMA ini, lanjutkan kuliah. Lanjutkan kuliah. Kalau ada problem-problem apa, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Karena apa? Menjawab pertanyaan siswa ini tadi, yang saya sudah anggap anak saya sendiri lah. Saya bilang apa? Kamu kalau bantu di perusahaan orang tuamu, pingin umurnya panjang usaha itu atau pendek? Banyak loh sekarang usaha yang umurnya pendek. Betul ya Bapak Ibu ya? Apalagi kena COVID, habis banyak. Gitu. Kalau profesinya apa saja nanti, usahanya apa saja nanti, ingin berumur panjang, ada alatnya membantu ini, kayak obatnya bisa umur panjang. Apa itu? Knowledge, pengetahuan. Dan pengetahuan itu 90% didapat di bangku kuliah. Ya saya kepingin Pak Munif umurnya panjang, usahanya. Ayo kuliah. Dari ilmu nanti yang didapat itu akan luar biasa hasilnya, kontribusinya untuk perusahaan orang tuanya. Nah, saya kasih bukti-bukti ya. Saya kasih bukti-bukti. Waktu itu saya cerita perusahaan di luar negeri yang kalau diisi oleh orang-orang yang punya pengetahuan di bidang usahanya, wah luar biasa, umurnya panjang. Seperti contoh KFC. Nah, sampai di luar negeri, ya kan? Sampai di dalam negeri. Saya kasih contoh mie instan itu, Indomie waktu itu. Siapa pendirinya? Nggak lulus SD, ya kan? Seorang Taipan yang imigrasi dari Cina ke Indonesia, Pak Sudono Salim atau Lim Siliong nama aslinya, nggak lulus SD. Tapi lihat sekarang usianya, sampai beliau meninggal, sekarang anak-anaknya, cucunya sudah penggantinya, itu terus bisa memberdayakan usaha ini. Coba cek itu, siapa sekarang direkturnya ini, semua adalah anak-anaknya dan orang-orang yang pendidikannya luar biasa. Sudah doktor semua minimal, bayangkan. Nah, karena itu pesan saya, ayo, kalian lulus, harus kuliah. Itu. Saya minta kepada orang tua juga mendukung ini. Itu. Mudah-mudahan nanti akan banyak mendapatkan hikmah ketika kalian melanjutkan di perguruan tinggi. Ini yang pertama, pesan khusus. Yang kedua, kalau sudah disepakati, ya kuliah, oke, alhamdulillah. Tiba-tiba ada masalah lagi. Tidak cocok fakultas dan jurusannya antara keinginan anak dan keinginan orang tua. Wih, ini banyak yang terjadi. Tidak cocok. Salah satu faktanya adalah saya ingin ungkapkan sekali lagi, 80% lebih ketika diteliti mahasiswa baru di semester 1, 80% lebih
merasa salah pilih jurusan. Nah, bayang nggak? Nah, salah pilih jurusan ini macam-macam penyebabnya. Salah satunya adalah nggak sinkronnya antara keinginan oleh dari orang tua dan anak. Nah, penyebabnya banyak salah jurusan ini. Tidak samanya keinginan orang tua dan anak, ada juga yang PTN minded, nah, perguruan tinggi negeri minded itu. Sehingga nggak ngurus fakultas apa, jurusan apa, pokoknya masuk ke negeri. Nah itu. Diladenin apapun ya, pokoknya negeri. Kadang-kadang gitu. Saya kemarin aja menjumpai orang tua yang masih seperti itu ya. Nah, orang tua ini maksudnya teman saya alumni S1 sama ya. Kita minggu-minggu ini rapat untuk reuni besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang untuk tahun 2023 tahun depan. Nah, sudah mulai kita diskusinya sudah tentang anak-anak. Nah, kadang-kadang ini muncul ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terhormat dan juga untuk anak-anakku, ada satu pesan khusus dari saya untuk milih jurusan, dan ini sudah saya utarakan ya dari awal kita ketemu sama anak-anak SMA. Jurusan di zaman sekarang yang tepat adalah sesuai dengan passion anak-anak kita. Itu. Apapun jurusannya, dimanapun sekolahnya, kuliahnya, kalau cocok dengan passion, bakat dan minat anak kita, luar biasa. Kuliah itu akan jadi indah, jadi tantangan. Biasanya kalau kuliah itu bukan karena passionnya, nanti kejadian. Kampus, kos-kosan. Kampus, kos-kosan. Udah seperti itu. Nah, jadi saya percaya ya anak-anak kelas 12 ini SMA IT Insan Mandiri, insya Allah ya Pak Oni ya sudah tahu passionnya dan milih jurusan apa, ya kan? Kalau ada yang masih kebingungan di detik-detik terakhir ini, kita masih terus membantu, ya kan? Ayo komunikasikan dengan kami, kita ingin terus membantu. Nah. Juga pesan saya, jangan minder kalau misalkan kalian kuliah di perguruan tinggi swasta, enggak boleh minder. Zaman sekarang keberhasilan itu fokus pada mahasiswanya, bukan pada perguruan tingginya, statusnya negeri atau swasta, bukan gitu. Jadi pada anaknya, pada kalian, kalau kalian mau dahsyat, jadi artinya lulusannya nanti sebutannya sarjana yang sujana. Itu. Fakta membuktikan, ya kan? Meskipun sekolah di negeri ataupun sekolah di swasta, tapi kalau mahasiswanya ini males-malesan, tidak ada gairah untuk belajar, ya sama saja. Jadi zaman sekarang ini tergantung dari mahasiswanya. Dulu ya saya akui, PTN itu masih levelnya di atas. Zaman saya usia 50 tahunan ke atas ini. Zaman saya dulu begitu. Sekarang sudah blur. Saya di kampus juga, akreditasi yang terbaik perguruan tinggi di Indonesia itu sebetulnya kena swasta. Bayangkan, bukan kena negeri. Cuma tidak diumumkan, Bapak Ibu. Nah, karena itu, kebijakan kampus merdeka sekarang adalah dirubah total oleh Mas Menteri ini tentang konsep akreditasinya. Diubah total. Ya kan? Itu. Sampai penyelenggara akreditasinya itu juga dirubah,
Bayangkan. Nah, ini akan ada perubahan besar di kampus ya, untuk kampus Merdeka. Nah, saya berharap kalau kalian masuk nanti kuliah, fakultas apa saja, jurusan apa saja, ikut program Kampus Merdeka. Keren sekali. Ya kan? Kalian akan 2 semester diberikan kebebasan untuk magang. Ya kan? Dan itu dihitung. 1 semesternya 20 SKS, lumayan. Berarti 2 semester, 40 SKS sudah dapat. Lalu 1 semester lagi, 20 SKS lagi, bisa belajar mata pelajaran yang tidak ada, atau mata kuliah yang tidak ada di jurusannya. Asik sekali. Ya. Kalau perguruan tinggi itu ada mata kuliah itu, meskipun tidak di fakultas yang kalian tempat belajar, di fakultas lain bisa ngikut sekarang. Nah, ada yang masuk jurusan hukum, misal. Sekarang ilmu hukum, kasus-kasus itu sudah luar biasa. Masalah keuangan, kasus keuangan, korupsi. Tiba-tiba mahasiswa hukum ini harus belajar tentang bagaimana sih siklus proses keuangan itu bagaimana. Enggak apa-apa, dia bisa ngambil mata kuliah yang berkaitan dengan laporan keuangan, analisa keuangan. Selamat datang Ustaz Hamzah. Nah, jadi itu sekarang, nanti kalian kuliah itu diberikan hak untuk memilih. 3 semester itu punya hak untuk belajar di luar kampus itu. Jadi tergantung mahasiswanya, hak itu berupa hak ya. Berarti hak bisa diambil, bisa tidak. Saya berharap semua alumni SMA Insan Mandiri bisa ngambil itu program kampus belajar. Ada websitenya, gampang. Kadang-kadang malah magang itu keren ya. Kalian bisa ketemu maestro, ya, maestronya sesuai dengan profesi impian kalian. Bagaimana? Itu. Nah, ini dibuka kesempatan untuk itu. Nah, karena itu mudah-mudahan anak-anakku, kalian selesai belajar dari SMA Insan Mandiri ini, memilih jurusan yang tepat dengan passion kalian. Itu. Lalu kalian menjadi satu pribadi yang punya responsibility, tanggung jawab benar untuk bisa menjalani proses belajar pada tingkat selanjutnya. Nah, pesan berikutnya, ini pesan khusus. Kalau sudah kuliah sesuai dengan passionnya, alhamdulillah, pesan berikutnya apa? Cepat lulus. Nah, itu. Jangan sampai jadi mahasiswa abadi. Cepat lulus. Ini. Kita pernah ketemu ya untuk ngobrol. Ayo buat jaringan. Ini juga. Ketika kuliah itu buatlah jaringan. Ya kan? Ikut organisasi-organisasi kampus yang benar. Karena sekarang banyak organisasi-organisasi yang tidak benar juga. Nah, ini harus selektif, mudah-mudahan bekal kalian di SMA Insan Mandiri ini bisa menjadi panduan ya, jadi guidance gitu, ini benar, ini salah. Tapi networking, membentuk jaringan itu penting sekali. Nah, mudah-mudahan portofolio kalian nanti di kampus tambah banyak lagi ya, dan saya atas nama pribadi dan yayasan mendoakan mudah-mudahan kalian cepat lulus dan menjadi sarjana yang sujana tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang terakhir, sudah ini jadi mahasiswa yang keren, lulus,
jadi sarjana, maka proses belajar tidak berhenti di situ. Proses belajar tidak berhenti di situ. Ada seorang dokter, senangnya ketika wisuda lulus sarjana jadi dokter, orang tuanya bangga ini. Luar biasa dokter ini, sarjana baru ini. Dia bekerja di rumah sakit, terus oleh Allah diberikan rizki lewat situ, lewat profesinya. Tapi karena dokter ini memang punya pemahaman ke depan, dia meneliti kenapa kok pasienku ini tambah lama tambah banyak. Kenapa? Pasti ada masalah. Ketika dia teliti, turun ke masyarakat, benar. Problemnya adalah healthy life. Kehidupan yang sehat itu minim sekali di masyarakat di sekitar rumah sakit itu. Dokter nggak bisa menjelaskan pasien satu persatu hidup sehat, nggak bisa. Fokus kalau sudah di rumah sakit, analisa, ngobatin. Akhirnya dokter ini punya inisiatif. Saya akan turun ke bawah, ke masyarakat untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Dari kecamatan per kecamatan dia lakukan itu. Pada hari bebasnya, Sabtu, Minggu. Apa yang terjadi? Orang ini yang punya profesi satu saja asalnya, dokter, tiba-tiba punya dua profesi. Dokter dan trainer. Nah, mulai. Allah Maha tahu. Ada yang dapat sumber income lagi, rezeki lagi dari yang trainer, bayangkan. Dari profesinya dapat, lalu dari trainernya dapat juga. Tapi karena orang ini terus berdaya tadi, tidak diam, dia mengukur, oke, saya punya tenaga terbatas, tidak bisa terus untuk ketemu. Apalagi ini tambah banyak masyarakat yang kurang sehat kehidupannya. Saya harus menulis, belajar lagi menulis ini. Jadi writer, bayangkan. Ada 3 profesinya. Dokter, ini profesi dasar, lalu ada trainer, lalu dia jadi writer juga. Nah, kalau kalian seperti dokter ini, itu namanya sudah punya jiwa entrepreneur. Naik levelnya dari profesi ke entrepreneur. Nah, saya berharap kalian seperti itu. Dan tidak berhenti di sini. Dokter ini melihat ya, oke, buku sudah dibaca. Ini. Tapi masih banyak layanan kesehatan yang belum sempurna. Antara rumah sakit, jumlah rumah sakit, pasien, dan lain-lain. Dokter ini ngumpulin rekan-rekannya. Mau nggak kita buat aplikasi, ya kan? Supaya ada orang yang sakit, tidak harus antri di rumah sakit. Dari rumah bisa konsultasi. Kalau perlu bisa ngobatin dari rumah. Aplikasi itu masuk di handphone masing-masing kita, tinggal pencet, dan pencet. Maka tujuan untuk hidup sehat, membantu orang itu bisa. Bahkan dari program aplikasi itu memberdayakan banyak sektor. Tiba-tiba bidang angkutan, ya kan, wah luar biasa, ya kan, rame sekali. Dokter-dokter muda yang kesulitan juga nyari tempat praktek terakomodasi ya di aplikasi ini. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pesan saya kalau kalian jadi sarjana. Kalau kalian jadi sarjana, pesan saya, jadikan sarjana yang benar-benar profesional. Insya Allah dunia dan akhirat nanti dapat. Itu contohnya, tadi saya berikan contoh-contoh tahapan-tahapannya. Nah, ini mungkin pesan khusus saya ya kepada anak-anakku.
Saya ucapkan selamat kalian menyelesaikan masa belajar 3 tahun di SMA IT Insan Mandiri, ya kan. Saya yakin kalian akan berhasil nanti, ya kan. Terus minta doa kepada orang tua, ya kan. Dan kalian sudah masuk dalam pintu kedewasaan sebentar lagi yang harus punya tanggung jawab sendiri. Punya tanggung jawab. Kuliah itu nggak kayak SMA ya. Kuliah itu benar-benar mandiri. Dan kalian setelah ini akan tertantang untuk masuk dalam lingkungan yang membutuhkan kemandirian kalian. Mudah-mudahan bekal kalian boarding school di sini itu menjadi modal dasar. Ya. Kalian bisa punya tanggung jawab, terutama kemandirian. Itu aja mungkin dari saya ya. Mohon maaf kalau dalam masa 3 tahun ya kalian belajar di sini, kami di sini punya kesalahan, tidak tepatnya janji, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, ilmu yang tertunda ya. Kami mohon maaf, tapi tetap kami yang di YPSJ akan terus belajar dan membuka terus silaturahmi kepada kalian, ya kan? Ayo datangin alma mater kalian ini, datangin terus, ya kan? Itu kontak sama guru-guru kalian, jangan dilupakan, ya kan? Karena proses belajar mengajar akan berhenti ketika kita sudah masuk liang lahat. Ya. Itu mungkin pesan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.